Presiden Prabowo Subianto reshuffle 5 menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Perdana Menteri Prancis digulingkan dalam mosi tidak percaya. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama M. Hamzah, CEO Sahamology. Selamat pagi Ocha. Halo, selamat pagi Wiki, apa kabar? Kabar baik luar biasa. Hari ini menjadi hari yang kemudian cukup membuat masyarakat membayangkan seperti apa kemudian ekonomi Indonesia ke depan karena kemarin sudah di reshuffle ya kabinet dan sudah ada Menteri Keuangan baru dan juga jajaran menteri yang lainnya yang kemudian di reshuffle dan yang mengganti menteri-menteri lama begitu. Betul, kalau kita lihat sih pergolakan di pasar modal ini tampaknya masih agak kaget dulu. Katanya sih 1-2 minggu lihat dulu seperti apa. Optimisme pemerintah sih katanya akan baik hasilnya ketika kemudian sudah ada Menteri Keuangan yang katanya sih pro market juga. Tapi kita akan lihat juga nanti pembahasannya di segmen talk show ya. Pemirsa, tentunya kami senang sekali selama 1 jam ke depan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan juga pasar modal. Dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian. Ya, dan pemirsa, saya Rosalyn Chu, inilah Market Pass. Ya, pemirsa, kita awali isu viral yang pertama di Market Buzz. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dan pengumuman tersebut disampaikan Senin sore di Istana Negara Jakarta kemarin. Ya, 5 kementerian yang mengalami perubahan meliputi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atau Kemenpolkam, kemudian Kementerian Keuangan, Kemenq, Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Di sisi lain, Prabowo akan melantik Menteri Haji dan Umroh yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Artinya memang sudah dilantik begitu ya, tapi untuk Menteri Olahraga, Menteri Pemuda dan juga Olahraga belum dilantik kemarin karena yang bersangkutan katanya lagi ada di luar kota. Nah ini kita masih bertanya-tanya kira-kira siapa sosoknya? Menpora yang baru siapa begitu. Oke, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Mengomentari berita yang satu ini pemirsa di Instagram IDX ada Teresa_AM, mari kita lihat. Itu yang juga mungkin kita rasakan bersama ya. Kita pengen lihat sebetulnya dengan statement yang kemarin disampaikan, khususnya untuk Menteri Keuangan yang menyampaikan statement yang agak catchy kemarin begitu. Ya kita lihat aja gitu ya, bahwa dia kemudian memiliki kemampuan ataupun pengetahuan untuk memperbaiki ekonomi. Ya kita penasaran kira-kira strateginya apa. Iya, lagi-lagi masyarakat masih menunggu jawaban 17+8 gimana bisa dijawab nggak sama menteri-menteri baru ini. Oke, kita ke komentar berikutnya. Di sini ada dari @_EricW_ IHSG langsung turun. Oke, kita lihat sejauh apa pelemahannya. Semoga saja nggak lama ya berlangsungnya, masih ada sentimen atau katalis positif lainnya. Betul, yang jelas kalau konteksnya kemarin sore sih ya memang langsung turun ya pada saat Sri Mulyani di reshuffle. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, komentar yang ketiga. Kita cek, datang dari @KWDN_17, masih ada yang lain ya kayaknya perlu diganti. Oke, baik, karena memang masyarakat punya penilaian sendiri, jadi ya masyarakat berhak untuk menilai secara objektif dari point of view masyarakat begitu ya, dan kemudian pemerintah juga punya penilaian subjektif ataupun objektif begitu terkait dengan kinerja dari kementerian. Iya, infonya sih kalau dari Presiden munculnya
hasil reshuffle yang baru ini katanya bukan hanya sekedar teknokrat, tapi juga mereka-mereka yang punya sensitivitas atau kepekaan terhadap isu-isu publik ya. Kita lihat saja nanti realitanya di lapangan seperti apa. Jangan sampai berlangsung di jangka pendek saja untuk meredakan tensi yang ada, tapi sampai kepemimpinan berakhir lah ya gitu masa jabatan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kita harapkan bisa dibuktikan ya. Betul sekali. Kita ke isu viral berikutnya, pemirsa. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas Arief Prasetyo Adi membeberkan penyebab kenaikan harga beras di tengah melimpahnya stok beras nasional yang diproyeksi mencapai 33 juta ton pada akhir tahun. Ya, dirinya menyebut bahwa biang kerok terjadinya tren kenaikan harga beras adalah kenaikan harga gabah kering panen dari yang semula di angka 6.000 per kilogram, saat ini menjadi 6.500 per kilogram. Oke, artinya ada dua isu sebetulnya ya yang memang terjadi terkait dengan beras. Yang pertama adalah kenaikan harga beras. Ya. Kemudian yang kedua adalah SPHP berasnya jarang di pasaran dan susah ditemui oleh masyarakat begitu. Nah, kemarin saya juga kemudian membacakan berita terkait dengan proyeksi kerugian negara yang ditanggung oleh negara tentu saja mengenai beras yang disimpan di gudang Bulog yang kualitasnya menurun signifikan karena disimpan terlalu lama begitu. Ya ini kemudian masalah yang klasik dan kayaknya terus terjadi ya gitu. Kita capek dengernya gitu soal beras yang udah lama disimpan kemudian kualitasnya menurun gitu sehingga kemudian SPHP-nya hilang di pasaran, harga beras juga naik. Jadi ya secara objektif mungkin masyarakat menilai ini juga harus dinilai gitu ya, harus dievaluasi. Karena kabarnya ini ya, produksinya katanya meningkat terus, tapi kok masyarakat dapatnya ya mahalnya aja ya. Iya betul, tapi yang juga di garis bawahnya adalah kemarin secara stok dari penyimpanan beras di Bulog sendiri mencapai rekor terbaru 4 juta ton gitu ya. Tapi ini yang akhirnya membuat masyarakat bertanya, kok 4 juta ton stoknya sangat melimpah begitu, tapi harganya mahal, kemudian juga SPHP jarang ditemui gitu. Oke, kita langsung aja lihat komentar-komentar netizen yang masuk ke isu viral berikut ini ya. Oke, komentar pertama datang dari Ilyas Riva 1991, surplus beras nasional tapi harga naik, hore, sarkas ya ini. Baik, berikutnya komentar yang disampaikan oleh follower Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Apakah juga merasakan kekhawatiran yang sama seperti yang dirasakan oleh ibu-ibu dan juga emak-emak di luar sana? Komentar berikutnya. Ya, ini ada Ridwan Kupo, harga naik di petani atau di tengkulak katanya gitu. Oke. Berikutnya kita ke komentar selanjutnya datang dari Sagita Vina Jakarta. Aneh, panen berlimpah, bangga swasembada terhebat sepanjang sejarah, tapi harga beras mahal kalah sama Thailand dan Vietnam. Boleh diadu harga beras lokal dengan Thailand, lebih murah Thailand dengan kualitas premium. Makanya kalau impor dari Thailand, harga impor masih lebih murah dibandingkan beras lokal. Ini cukup ironi di tengah target kita menuju swasembada pangan. Lagi-lagi klaim-klaim pemerintah terkait dengan bangganya mereka terkait dengan kenaikan produksi dari masa ke masa belum juga dirasakan oleh masyarakat. Transparansi terkait distribusinya tampaknya belum begitu maksimal ya. Ataupun efektivitas dari strategi distribusi yang kemudian ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat, mana nih gitu ya. Stok kemudian melimpah tapi harga malah justru naik. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, produsen motor listrik lokal terus berupaya meningkatkan penjualan di tengah ketidakjelasan subsidi dari pemerintah. Berbagai cara dilakukan, mulai dari memberikan potongan harga hingga menyediakan layanan ke rumah atau home service. Ya, seperti diketahui pemirsa, pemerintah masih membahas subsidi motor listrik bersama pihak-pihak terkait. Namun belum diketahui kapan subsidi tersebut bisa ditetapkan. Padahal masyarakat Indonesia menantikan hal tersebut agar bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Di tengah aturan subsidi yang belum jelas, sejumlah produsen memberikan potongan harga. Sebelumnya Honda memberi potongan hingga 35 juta rupiah. Sementara Polytron memberi subsidi 7 juta rupiah untuk seluruh motor listrik mereka. Oke, jadi tidak kunjung diberikan subsidinya ya, karena kan beberapa waktu yang lalu saya ingat banget gitu, karena kan saya mungkin agak-agak kepikiran untuk ganti motor saya gitu ke motor listrik, tapi nunggu subsidinya turun waktu itu ya, jadi saya memutuskan untuk gak beli dulu, tapi ya sampai sekarang memang subsidinya belum ada, jadi ya niat saya kemudian tertunda. Diurungkan lagi ya. Oke, kita lihat lagi komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini, ada dari @rianti_rianti12. Inilah kan beda pemerintahan, beda kebijakan. Padahal untuk mulai sebuah industri nilai investasinya besar sekali. Di pemerintahan sebelumnya dijanjikan
insentif. Karena ini menyoroti keberlanjutan satu pemerintahan menuju pemerintahan berikutnya tampaknya beda-beda ya, nggak ada kesinambungannya gitu. Estafet kebijakan ya untuk dunia usaha ini penting sekali begitu. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram ID Channel. Komentar yang kedua mengomentari isu viral satu ini ada Warto Binawara 34. Udah di ghosting insentif sama pemerintah, daya beli masyarakat juga lagi turun katanya. Oke. Jadi double apa ya? Double punch gitu ya yang dirasakan oleh teman-teman industri motor listrik. Kita ke komentar berikutnya. Ada dari @hermandianto22. Selamat berjuang produsen Molis. Nah ini yang kemudian juga menjadi hal yang kemudian terus dipertanyakan oleh dari segi investor, apalagi investor asing. Kalau estafet tadi ya, yang dikatakan estafet kepemimpinan dari satu menuju pemerintahan yang berikutnya, kayaknya beda-beda terus. Susah juga untuk trust ya gitu. Betul, karena setiap pemerintah juga punya program prioritasnya begitu ya. Jadi kalau ngomong soal program prioritas terkait dengan alokasi anggaran, kalau berbeda program prioritasnya berarti alokasi anggarannya juga berbeda begitu ya. Ini yang kemudian nampaknya membuat insentif dari pembelian motor listrik sejauh ini belum diturunkan karena pemerintah punya program prioritas lain. That's it. Sesimpel itu sebetulnya. Walaupun target besarnya tadi net zero emission di tahun 2060 or even faster gitu ya. Semoga saja bisa diwujudkan dengan cepat ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa terkait dengan merespon keputusan reshuffle Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. IHSG turun lebih dari 1% pada akhir perdagangan Senin. Ya, informasi dan pembahasannya akan dibawakan oleh rekan Rosalinsyu di Market Buzz. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik melemah dalam ke level 7.700-an di perdagangan Senin. Saham perbankan Big Caps dan Bank BUMN kompak turun dalam di tengah sentimen Prabowo Subianto resmi melangsungkan reshuffle Kabinet Merah Putih. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik arah ke zona merah dengan melemah dalam. Mengutip data RTI, IHSG anjlok 1,28% ke level 7.766,84 dan dalam sepekan IHSG melemah 0,81%. Transaksi terpantau cukup ramai dengan manuver jual, diiringi panic selling dengan intensitas nilai transaksi 20,2 triliun rupiah. Saham-saham konsumen non-primer melemah paling dalam 2,48%, sektor keuangan tertekan 2,29%, dan sektor infrastruktur koreksi 2,07%. Sementara sektor barang baku menguat terbatas di 0,77%. Indeks harga saham gabungan melemah terdampak dari pelemahan saham emiten perbankan BUMN dan bank raksasa. Saham BPTN melemah 9,77% di level Rp1.155 per saham. Saham BRIS melemah 5,15% di level Rp2.580 per saham. Saham perbankan Big Caps BUMN BBNI melemah 4,35% ke level Rp4.180 per saham. BMRI melemah 4,06% di level Rp4.490 per saham. Dan saham BBRI melemah 2,5% di level Rp3.900 per saham. Sementara sektor barang baku jadi penopang IHSG dengan saham ANM 6,49% di level Rp3.610 per saham. PSAB ditutup menguat 3,5% di level Rp585 per saham. UNTR ditutup menguat 4,34% di level Rp26.450 per saham. Penguatan saham emiten emas ditopang harga komoditas kembali cetak rekor tertinggi intraday dan penutupan. Belamanya IHSG tersengat di tengah Presiden Prabowo Subianto resmi melangsungkan reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. 5 menteri diganti termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Lalu Mukhtaruddin sebagai Menteri Perlindungan Migran menggantikan Abdul Qadir Karding. Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Selain 5 menteri yang direshuffle, Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji. Dhanil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjadi Wakil BP Haji secara bersamaan dilantik sebagai Wakil Menteri Haji. Berbagai sumber untuk ID Action.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk kembalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Terkait pelemahan IHSG pasca perombakan kabinet, Purbaya menganggap hanya transisional. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan akan bekerja maksimal untuk membalikan kondisi ekonomi secara luas dan pasar keuangan menjadi lebih baik dengan cepat. Purbaya menyebut pelemahan IHSG saat dirinya dilantik hanya transisional karena investor belum kenal dirinya dan akan segera berbalik arah dalam waktu dekat. Meski tidak merincikan lebih detail mengenai kebijakan atau langkah apa saja yang akan diambil, Purbaya optimistis kondisi pasar akan kembali menguat. Selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal dan keributan yang demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin merasa lambat dan tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Seperti diketahui, IHSG ditutup di 1,28% atau 100,49 poin ke level 7.766,84. Usai perombakan kabinet merah putih. Koreksi tajam ini dipicu aksi jual di sejumlah saham perbankan besar yang menjadi penekan utama indeks. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Perdana Menteri Perancis Francois Bayrou ini telah digulingkan dalam mosi tidak percaya setelah hanya 9 bulan menjabat. Adapun Bayrou dilaporkan akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Presiden Emmanuel Macron pada Selasa 9 September. Francois Bayrou telah digulingkan dalam mosi tidak percaya setelah hanya 9 bulan menjabat sebagai Perdana Menteri Perancis, meruntuhkan pemerintahan minoritasnya dan menjerumuskan Perancis ke dalam krisis politik. Bayrou akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Emmanuel Macron pada Selasa pagi. Presiden Perancis kini menghadapi tantangan untuk menunjuk Perdana Menteri ketiganya hanya dalam 1 tahun, yang kelima sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada tahun 2022. Kantor Presiden menyatakan bahwa Macron akan membuat keputusan dalam beberapa hari mendatang. Adapun Bayrou digulingkan ketika 364 anggota parlemen menyatakan tidak percaya pada pemerintah, hanya 194 yang menyatakan percaya. Bayrou sendiri menyebut pemungutan suara itu sebagai pertaruhan terakhir untuk mendapatkan dukungan, dengan mengatakan dia membutuhkan dukungan dari parlemen untuk langkah penghematan guna mengurangi utang publik. Dalam pidato di hadapan parlemen sebelum pemungutan suara, Bayrou mengatakan Perancis berada di bawah ancaman utang yang tak terelakkan dan harus menemukan kompromi terkait anggaran. Ia mengatakan jika tidak ditemukan sedikit pun perlemahan dan konsensus di parlemen yang terpecah, maka tindakan pemerintah pasti akan gagal. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga minyak menguat pada perdagangan Senin, bangkit dari kejatuhan pekan lalu setelah OPEC Plus memutuskan penambah produksi dalam jumlah terbatas dan investor memperhitungkan potensi sanksi tambahan terhadap minyak Rusia. Pemirsa, minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 0,79% menjadi $66,02 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate meningkat 0,63% menjadi $62,26 per barrel. Pada pekan lalu, pemirsa, harga minyak kehilangan lebih dari 3%, termasuk pelemahan lebih dari 2% pada sesi Jumat, akibat data ketenagakerjaan Amerika yang lemah dan menekan prospek permintaan energi. Adapun OPEC Plus sepakat untuk kembali menaikkan produksi mulai Oktober mendatang. 8 anggota aliansi tersebut akan menambah pasokan sebesar 137.000 barrel per hari. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan sekitar 555.000 barrel per hari pada Agustus dan September serta 411.000 barrel per hari pada Juni dan Juli.
Ya, selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan Senin dengan indeks Nasdaq berakhir di level tertinggi sepanjang sejarah. Sementara investor kian yakin bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Adapun pada perdagangan Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,21% ke level 6.495. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,45% ke level 21.798 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,25% ke posisi 45.514. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa ditutup menguat pada hari Senin meski pasar Prancis menghadapi gejolak politik setelah Perdana Menteri Francois Bayrou gagal mempertahankan posisinya dalam pemungutan suara mosi tidak percaya, di mana hingga penutupan perdagangan indeks Stoxx 600 menguat 0,52% ke level 552,04. Indeks CAC 40 naik 0,78% ke level 7.734 dan indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,89% ke level 23.807. Nah pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait dengan proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak M. Hamzah, CEO Sahamology. Baik, selamat pagi Mas, apa kabar? Pagi. Iya, terima kasih banyak Mas Hamzah sudah meluangkan waktunya di Market Buzz IDX Channel. Semoga kabarnya selalu baik ya. Mas Hamzah, kalau kita lihat IHSG, investor terpantau cukup kaget kemarin gitu ya dengan keputusan reshuffle kabinet yang ternyata memang benar bahwa Sri Mulyani ini akhirnya jadi salah satu yang mengalami ataupun di reshuffle. IHSG akhirnya turun ke 1,28% ke 7.766. Anda melihat sejauh apa sih dampak reshuffle ini, khususnya pergantian dari Sri Mulyani ke Menteri Keuangan yang baru, akan mempengaruhi pelemahan IHSG sejauh apa? Apakah kemudian 1-2 minggu cukup atau masih ada pelemahan lebih lanjut nih? Oke, kalau kita lihat reshuffle kabinet itu memang cukup biasa ya di pemerintahan. Namun kali ini sedikit berbeda karena ada Menteri Keuangan yang diganti. Dan secara historikal sih memang di tahun 2010 pun ketika Bu Sri Mulyani mengundurkan diri, memang IHSG drop cukup dalam ya. Saya lihat memang dropnya bisa hingga 15%-an pada waktu itu ya. Dan namun menurut saya sih memang dampak ini akan berlanjut ya, paling tidak 1-2 minggu lah memang, karena ditambah lagi memang di periode September ini IHSG dominan akan tertekan menurut saya. Jadi harusnya sih memang reshuffle ini membuat IHSG cukup tertekan. Baik. Kalau kita lihat secara background ataupun track record dari Menteri Keuangan kita yang baru ya Pak Purbaya Yudi Sadewa, kalau kita lihat rekam jejaknya ya sebagai teknokrat, ekonom, akademisi, pernah juga menjabat sebagai staf ahli menteri. Anda melihat seperti apa? Karena kabarnya sih ada banyak analis yang memperkirakan kayaknya ini cukup pro market ya, beliau juga pernah menjabat di salah satu perusahaan sekuritas. Anda melihat nih kebijakan jangka panjangnya akan seperti apa sih terhadap market, Mas Hamzah? Menurut saya sih masih belum terlihat jelas ya, karena memang kondisi-kondisi saat ini apalagi belakangan banyak demo dan segala macam. Menurut saya sih memang yang kita tunggu memang lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu, karena statement saja sih menurut saya bisa salah ya, apalagi dengan beberapa saya lihat statementnya cukup optimis ya. Namun ya menurut saya sih ya kita lihat sejauh mana Menteri Keuangan yang terbaru bisa membuat market kembali bergairah lah menurut saya. Baik, kita masih wait and see melihat kebijakan realnya akan seperti apa. Tapi kalau klaim dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi ini mengatakan pelemahan IHSG hanya transisi saja, lihat saja 1-2 minggu lagi semuanya akan baik-baik saja. Tapi Anda melihat seberapa optimis sih pasar di kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru? Kita tahu Sri Mulyani menjabat sudah sangat lama. Dari khususnya investor global mungkin mencermati dinamika ini tuh seperti apa sih Mas Hamzah?
Ya itu, justru menurut saya dengan trust market terhadap Bu Sri Mulyani ya dan terlihat nampak juga kemarin asing juga exit cukup besar ya. Jadi menurut saya sih kita masih belum tahu nih sejauh mana Menteri Keuangan baru bisa membuat IHSG ataupun negeri kita juga bisa berkembang lagi ya. Karena balik lagi ya trust masyarakat terhadap pemerintah Indonesia sedang menurun ya, banyak demo yang terjadi, terus juga banyak kejadian-kejadian yang menurut saya sih perlu dicermati ya, karena memang IHSG kita sangat rentan terhadap kondisi-kondisi seperti ini gitu. Baik, tapi kalau kita review singkat terkait dengan kepemimpinan Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, khususnya impact-nya terhadap capital market dan juga dinamika yang terjadi seminggu 2 minggu terakhir, instabilitas terkait dengan politik dan juga ekonomi. Anda melihat PR dari Menteri Keuangan yang baru khususnya untuk mengamankan market, apa saja nih PR-PR yang perlu diperhatikan ataupun concern yang perlu kita investor nantikan lah, kebijakan-kebijakan seperti apa sih Mas Hamzah? Iya, menurut saya kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap keterbukaan ya, karena kita tahu sendiri memang kondisi kemarin juga kan Bu Sri Mulyani juga sempat didemo ya, dibilang ya apa dan segala macam lah yang kita juga masih simpang siur ya, ditambah juga demo dan segala macam. Jadi menurut saya sih dengan yang paling ditunggu di Menteri Keuangan yang terbaru adalah ya dari sisi keterbukaan kebijakan atau ketransparansi tentunya ya. Sehingga menurut saya hal tersebut bisa meningkatkan trust masyarakat, karena menurut saya sih apapun yang terjadi di ekonomi Indonesia baik jelek maupun baik, menurut saya sih kunci utamanya dari sisi ya tadi keterbukaannya, sehingga memang bisa diimplikasi ke masyarakat. Oh memang wajar Indonesia lagi kurang bagus, atau oh memang wajar Indonesia sedang bagus dan segala macam. Jadi poinnya sih itu aja sih. Baik, pentingnya keterbukaan, transparansi dan juga kebijakan-kebijakan yang pro akan rakyat ini dinantikan ya. Kalau kita lihat kemarin dari perdagangan sepanjang kemarin ya, hari Senin, net sell asing cukup besar terjadi khususnya di saham perbankan Big Caps dan juga Bank BUMN. Anda melihat sektor-sektor apa saja yang rawan, mungkin sepanjang pekan ini masih ada pelemahan yang diproyeksikan terjadi di IHSG, sektor-sektor apa saja masih perlu kita waspadai atau mungkin boleh menjadi peluang nih Mas Hamzah di perdagangan pekan ini? Untuk sektor menurut saya sih yang paling sangat perlu dihindari tentunya perbankan ya, karena again respon terhadap reshuffle kemarin itu membuat asing cukup cukup khawatir ya, sehingga memang dari sisi perbankan karena dominasi asing dari komposisi investornya cukup tinggi, sehingga menurut saya sih perbankan masih akan tertekan 1-2 minggu ke depan. Oke, sektor perbankan yang perlu diwaspadai mengingat persentase atau proposisi keterlibatan investor asingnya sangat besar ya. Mas Hamzah, kita akan bahas lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Market Pass. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass, dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan pada hari ini 9 September. Pemirsa, kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Ya, pemirsa, IHSG tampak masih melemah tipis ya, 0,05% ke 7.700-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers datang dari Antam, MDKA, kemudian BRMS, CBRE dan juga Archie. Sementara itu top losers datang dari PANI, kemudian HMSP, MAPI, GGRM dan juga Cuan. Sementara itu dari sektoral, penguatan dipimpin oleh Basic Industries dengan penguatan 1,1%, disusul cyclical, transportasi, teknologi dan juga properti. Sementara itu sektor non-cyclical tampak melemah 0,52%. Berikutnya pemirsa, kita juga akan lihat pembukaan perdagangan Bursa Asia pada hari ini. Pemirsa, kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Nikkei dibuka menguat 0,3%, kemudian STI melemah 0,1%, Kospi menguat 0,6%,
dan Hang Seng menguat 0,55%. Baik, pemirsa, kita ke saham-saham pilihan yang direkomendasikan pada perdagangan hari ini. Ada BRMS, pemirsa, kemudian ada MDKA dan juga ada Antam dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kembali bersama dengan Mas Hamzah, CEO dari Sahamology. Mas Hamzah, tadi kita bahas sedikit terkait dengan saham-saham perbankan Big Caps. Kalau kita lihat kemarin BCA turun 3,7% ya ke 7.700, kemudian saham-saham Bank BUMN, BBTN anjlok 9%, kemudian BRIS turun 5%. Anda melihat sejauh apa ini masih ada potensi pelemahan, sedalam apa, dan kalau mau entry untuk saham-saham perbankan ini baiknya menunggu sampai kapan nih Mas Hamzah? Oke, untuk BCA sendiri menurut saya memang tekanannya cukup tinggi ya, apalagi memang sejak reshuffle kemarin tekanannya berlanjut. Namun menurut saya untuk spesifik BCA sendiri ini ada kaitannya juga dengan sentimen lain ya, terutama berkaitan dengan Patriot Bond yang menurut saya agak sedikit menarik lah untuk dipantau ya, karena memang impact dari sentimen tersebut BBCA juga terus ditekan oleh asing ya. Jadi menurut saya sih untuk spesifik BCA sendiri ya kita coba pantau di support terdekat di area 7.275. Akankah ada akumulasi lagi dari asing atau tidak? Ya menurut saya sih so far ke sana dulu targetnya untuk BBCA. Baik, untuk BBCA ada angka tadi yang perlu jadi perhatian di kisaran 7.200-an ya. Perhatikan kemudian mulai ada aksi akumulasi atau belum. Kemudian untuk saham-saham Bank BUMN ini prospeknya seperti apa sih Mas Hamzah? Untuk perbankan lain ya menurut saya sih memang masih sentimen dari reshuffle juga ya, terutama kayak dari sisi BRI dan juga Mandiri. Menurut saya tekanan jualnya juga impact karena reshuffle kemarin aja, dan ini sih harusnya sudah mulai bisa spekulatif, tapi menurut saya sih masih perlu waspada ya, karena memang kita masih menantikan statement terbaru dari Menteri Keuangan yang terbaru, apakah ada kebijakan baru yang langsung dirilis dan segala macam. Jadi menurut saya lebih ke defensif aja ya, spekulatif buy, cari area mendekati support aja. Baik, untuk perbankan disarankan untuk kemudian bisa spekulatif buy ataupun defensif terlebih dahulu. Kita ke saham Antam, Mas Hamzah, yang kemarin melonjak 6,4% ke 3.600-an. Anda melihat rally ini akankah masih berlanjut cukup panjang? Kalau mau entry untuk Antam sudah kemahalan atau belum sih Mas Hamzah? Oke, untuk Antam menurut saya sih rally masih akan berlanjut ya, melihat memang dari sisi goldnya juga terus all time high ya, dan hari ini juga Antam saya rekomendasikan buy dengan kondisi breakout buy di resisten terdekat 3660 dan kondisi saat ini udah 3830. Menurut saya sih agak cukup ketinggian ya untuk masuk, tapi masih boleh lah untuk masuk selama tadi masih di atas di level 3660 ya. Dengan target paling tidak di 4210. Baik, angka yang perlu diperhatikan tadi ada 3660 ke target 4.200-an ya. Oke, kita ke saham-saham pilihan. Ini tampaknya semua saham emas yang direkomendasikan ya, Mas Hamzah. Ada BRMS, MDKA dan juga Antam. Oke, tadi Antam sudah kita ulas sedikit. BRMS dan MDKA ataupun Antam ini seberapa menarik masing-masing untuk boleh menjadi rekomendasi pilihan, Mas Hamzah? Menurut saya sih cukup menarik ya ketiga saham ini, karena pertama tadi relate terhadap emas, dan terutama saya sih melihat dari sisi MDKA ya, ditambah dia mau IPO anak usahanya emas ya. Jadi menurut saya sih by historical ketika ada sebuah saham besar meng-IPO-kan anak usahanya ya, kita lihat juga di saham-saham Pak Prayogo juga saham utama juga terdorong naik. Jadi menurut saya sih MDKA sangat menarik ya, sama-sama breakout buy 2670 dan kondisi sekarang di 28, targetnya paling tidak di 3050 hingga 3400-an. Baik, 3050 hingga 3050 hingga 3.400-an ya. Oke, 3.400-an untuk MDKA, kemudian ada katalis positif yang dimungkinkan dari IPO anak perusahaan ya. Untuk BRMS rekomendasinya seperti apa?
BRMS juga sama direkomendasi buy karena again relate terhadap emas dan fluktuasinya juga cukup menarik di belakangan ini, dan menurut saya sih selama berada di atas 510 ini cukup menarik untuk dipantau ya, dengan target di 620. Oke, untuk BRMS target di 620 ya. Baik, itu dia tadi ulasan kita untuk saham-saham emas, ada BRMS dan juga MDKA, Antam sebagai saham yang boleh jadi pilihan ataupun rekomendasi di perdagangan hari ini. Mas Hamzah, kita sedikit ulas terkait dengan pemerintah yang infonya ini berencana untuk memperluas cukai ke minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK ya, mulai tahun 2026. Anda melihat ini cukup berdampak terhadap pasar modal, khususnya mungkin emiten consumer goods ya, ICBP atau Mayora. Anda melihat ada impact cukup signifikan nggak sih, Mas Hamzah? Oke ya, sebenarnya berkaitan dengan cukai ini biasanya direspon market sebagai endgame ya. Kita melihat dari sisi cukai rokok ya, yang tadinya kita melihat emiten rokok itu sebagai primadona ya, tapi sejak cukai dirilis, saham tersebut terus tertekan dan sangat berdampak ke laporan keuangan. Namun di sisi lain memang karena cukai ini baru direalisasiin di tahun 2026, dan juga kita belum tahu nih seberapa jauh, seberapa besar spesifik terhadap laporan keuangan masing-masing emiten. Sehingga menurut saya sih tetap perlu diwaspadain dan dianalisa lebih dalam seberapa besar dampak cukai ini terhadap revenue dari perusahaan tersebut. Sehingga menurut saya sih ketika dampak ke laporan keuangan yang cukup besar ya, ini sangat perlu diwaspadain gitu. Oke, tadi sempat disinggung saham-saham rokok ya Mas, kalau kita review sedikit ada HMSP lonjakannya sangat tinggi ya 17%, kemudian ada GGRM, WIIM sampai ke ITIC, ini naiknya melesatnya cukup signifikan. Anda melihat ini purely spekulasi kebijakan cukai atau ada perubahan yang perlu kita nantikan, atau sudah waspada profit taking, seperti apa nih reviewnya? Ya, menurut saya ini hanya balancing aja ya terhadap kemarin banyak saham-saham big caps lainnya yang ditekan ya, terlihat juga hari ini kembali rebound turun ya. Jadi menurut saya sih penguatannya masih sementara, dan juga kalau dilihat dari sisi sentimen, menurut saya sih belum ada sentimen yang signifikan yang bisa membuat saham-saham rokok ini bisa comeback lagi ya, seperti itu. Oke, baik, untuk saham-saham rokok tadi perlu sedikit waspada karena sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan, belum ada sentimen yang cukup kuat untuk menopang penguatan lebih lanjut ya. Mas Hamzah, terakhir mungkin untuk proyeksi IHSG hari ini support dan resistensinya seperti apa? Oke, untuk hari ini selama masih di atas support di 7.700, masih selama di atas support 7.667 sih masih cukup aman ya. Namun dengan isi reshuffle ini menurut saya sih tekanan masih akan berlanjut hingga 7448 jika 7667 di break, gitu aja sih. Baik, support di 7.667 ya, kemudian kalau ada pelemahan lagi kisarannya di 7.448. Baik, terima kasih banyak Mas Hamzah, CEO dari Sahamology, sudah bergabung bersama kami di Market Plus IDX Channel. Salam sehat Mas Hamzah, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Baik, pemirsa IDX Channel, kita masih akan punya informasi lainnya, dan tentunya kita akan menghadirkan informasi lain-lainnya khususnya terkait dengan emiten. Kita akan bergabung dengan rekan Wiki Adrian kembali. Baik, Wiki, ada informasi apa usai jeda berikut ini? Ya, Ocha dan juga pemirsa, akan ada informasi terkait dengan Adikarya yang buka suara soal sisa piutang LRT Jabodebek. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Adikarya Tbk menegaskan masih ada piutang proyek LRT Jabodebek tahap pertama senilai 2,2 triliun rupiah yang belum dibayarkan. Ya, Direksi Adi menyebut pembayaran sedang proses melalui PT KAI dengan skema penyertaan modal negara atau subsidi.
LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km sudah beroperasi sejak Agustus 2023. Nilai pembangunan mencapai 25,5 triliun rupiah. ADI sudah menerima 23,3 triliun rupiah, namun masih tersedia piutang sebesar 2,2 triliun rupiah yang belum cair. Direktur Utama ADI Entus Asnawi menyatakan pembayaran piutang akan disalurkan melalui PT KAI setelah amandemen dan kajian komersial selesai. Jika dana itu diterima akan beri dampak positif pada neraca keuangan dan digunakan untuk melunasi kewajiban serta modal kerja perseroan. Selain piutang LRT tahap 1, ADI juga tengah menyusun skema pendanaan untuk proyek LRT tahap 2. Perusahaan BUMN ini membuka opsi pendanaan di luar anggaran pemerintah melalui kerjasama dengan KAI dan mitra lainnya. Berbagai sumber untuk iDXNO. Pemirsa, PT Sarana Menara Nusantara Tbk menargetkan pendapatan low single digit hingga akhir tahun 2025. Ya, perseroan menyampaikan akan melakukan peningkatan utilisasi aset fiber perseroan tahun ini di tengah konsolidasi operator. Advisor and Group Investor Relations PT Sarana Menara Nusantara Tbk Adam Gifari menyatakan perseroan akan meningkatkan utilisasi fiber untuk konektivitas. Lebih lanjut, perseroan juga akan lebih banyak melakukan ekspansi di Pulau Jawa mengikuti jejak yang dilakukan oleh operator seluler dan juga perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis fiber to the home. Sementara itu, sampai dengan akhir Juni 2025, perseroan mencatatkan pendapatan usaha konsolidasian sebesar 6,39 triliun rupiah, naik 3,9% secara tahunan, sedangkan laba bersih mencapai 1,65 triliun rupiah, naik 2,9% secara tahunan. Ya, PT Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE berencana menerbitkan obligasi dan sukuk dengan nilai pokok maksimal 3 triliun rupiah. Ya, penerbitan tersebut meliputi obligasi 4 BSD senilai maksimal 2 triliun rupiah dan suku ijarah 1 senilai maksimal 1 triliun rupiah. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kota di BSD City serta memperkuat modal kerja perseroan ke depan. Pada tahap pertama, BSDE menargetkan perolehan dana sebesar 1 triliun rupiah, terdiri dari 500 miliar rupiah obligasi konvensional dan 500 miliar rupiah sukuk ijarah. Instrumen ini telah memperoleh peringkat IDAA untuk obligasi dan juga IDAA untuk syariah atau sukuk dari Pevindo. Kebijakan penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi katalis positif bagi sektor properti, di mana biaya pinjaman yang lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan KPR, memperkuat daya beli konsumen, serta mendorong permintaan terhadap produk residensial primer. Ya, pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Ya, Presiden mengganti 5 menteri dan melantik menteri dan wakil menteri haji dan umroh. Dalam perombakan kabinet ini, pemirsa, Presiden melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Presiden juga melantik Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Kemudian Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, kemudian Dhanil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara Menko Polkam dan Menpora baru belum dilantik oleh Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merombak 5 menteri dalam Kabinet Merah Putih dan melantik Menteri Haji dan Umroh yang merupakan kementerian baru. Ya, Menteri Sekretaris Prasetyo Hadi menyebut perombakan kabinet berdasarkan masukan dan evaluasi yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan pergantian Sri Mulyani, Prasetyo Hadi membantah jika Sri Mulyani dicopot atau mundur dari kabinet. Menurut Prasetyo Hadi, pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden dan meminta publik menghormati keputusan Presiden. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi
beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi gitu. Itu bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden, kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Ya, pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz pada pagi hari ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di perdagangan 23 menit pertama pada pagi hari ini ya. Kita lihat bersama-sama di layar televisi pemirsa, IHSG terpantau mengalami penguatan terbatas 0,3% ke 7.735. Kemudian top gainers datang dari Antam, MDKA, Indi, BRMS, dan CBRE. Ya, tab khusus ada PANI, BBNI, HMSP, dan juga Wi-Fi. Kemudian juga pergerakan dari sektoral IDX Basic menguat signifikan 1,38%, menyusul ada IDX Transportation dan juga Industri. Dan sektor yang melemah paling signifikan adalah sektor non-cyclic yang melemah hampir 1%. Baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalin Chu, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.